Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, kelas 08 Hukum 004, akan berbagi pembelajaran dengan pembahasan tentang viktimologi sebagai pemenuhan nilai tugas pada mata kuliah viktimologi dan forensik dengan dosen pengampu Bapak Dadang Sumarna, SH.MH. Sejarah viktimologi di Indonesia. Sejarah viktimologi Indonesia dimulai dengan makalah Dr. Arif Gosita tahun 1976 di seminar kriminologi ketiga di Universitas Diponegoro, Semarang. Fokus masih pada korban kejahatan dan hubungan dengan sistem peradilan pidana. Tahun 1976, Profesor Marjono Reksodiputro mengajak kepolisian memperhatikan korban dengan makalahnya di Dinas Litbang Polri, dan perkembangan selanjutnya adalah masuknya mata kuliah viktimologi sebagai mata kuliah terpisah dengan kriminologi di berbagai universitas. Tahun 1985, Universitas Airlangga di bawah Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. I.E. Saitapi menyelenggarakan suatu seminar khusus tentang masalah korban. Sekarang dapat kita lihat bahwa mata kuliah viktimologi sudah mapan dalam kurikulum berbagai universitas di Indonesia. Adapun para dosennya adalah Profesor J.S. Dr. Arif Gosita, Fakhri B. SH. MM, Dr. Randa Purniati Hadi, dan Prof. Harkrisnovo. Pengertian viktimologi sendiri terdiri dari kata victim dan logi. Victim berasal dari kata victima yang berarti korban, sedangkan kata logi berasal dari logos yang berarti pengetahuan ilmiah, ilmu, kata atau sesuatu, studi berarti korban, sedangkan kata logi berasal dari logos yang berarti pengetahuan ilmiah, ilmu, kata atau suatu studi, sabda, kata. Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari khusus mengenai korban, sedangkan korban adalah orang yang terkena dari dampak kejahatan. Dalam perundang-undangan Indonesia sudah ada juga rumusan tentang korban yang terkena dampak dari kejahatan. Dalam perundang-undangan Indonesia sudah ada juga rumusan tentang korban yang terkena dari dampak kejahatan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sedangkan korban bencana alam dalam viktimologi adalah korban yang diimplementasikan di Indonesia sebagai kejahatan unkonvensional karena diatur di luar KUHP. Di samping pengertian etimologis tersebut, beberapa orang yang menaruh perhatian terhadap pengembangan viktimologi mencoba memberikan definisinya sendiri. Misalnya, Arif Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban. Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E. Saitapi yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek dan fasetnya. Sedangkan simposium internasional di bidang viktimologi yang diselenggarakan di Yerusalem, Israel pada tahun 1973, simposium pertama, mengambil kesimpulan bahwa viktimologi may be defined as the scientific study of victims, specialist attitudes of whoever should be devoted to the problems of victims of crime, the primary concern of the symposium. Perkembangan viktimologi sejak kemunculannya sampai sekarang cukup mendapatkan perhatian yang mendalam dari ilmuwan berbagai negara. Bahkan PBB sebagai badan dunia pun merasa berkepentingan untuk memperhatikan hal itu. Misalnya dengan dikeluarkannya suatu resolusi dalam kesempatan mendeklarasikan basic principles of justice for victims of crime and abuse
of Power pada tanggal 15 Desember 1985. Sedangkan di Indonesia, perkembangan viktimologi tidak begitu menggembirakan. Hal ini dimana dilihat dari sedikitnya perhatian ilmuwan dan lembaga-lembaga formal, baik dalam bentuk penelitian, penerbitan buku, pertemuan-pertemuan ilmiah, sampai pada pembentukan lembaga-lembaga peduli korban, khususnya korban kejahatan dan bencana alam. Penyebab kurang berkembangnya viktimologi tersebut diantaranya disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh kriminologi klasik dan positif yang berorientasi pada pelaku dan tidak memperhatikan peran dan kepentingan korban, khususnya dalam upaya pemberantasan kejahatan. Kemudian kurangnya kesempatan untuk melakukan kontak dengan ilmuwan yang mempunyai perhatian terhadap viktimologi atau kontak dengan lembaga negara yang sudah mengembangkan kajian viktimologi. Dan kurangnya motivasi individual atau kelembagaan untuk mengembangkan viktimologi, serta pengaruh kultur sosial yang menganggap bahwa menjadi korban adalah karena nasib, sehingga pertanyaan kritis seputar viktimologi tidak muncul. Dalam perkembangan studi viktimologi yang hanya memfokuskan pada korban kejahatan, nampaknya kurang memuaskan. Hal ini berangkat dari suatu kesadaran bahwa penderitaan atau kerugian dapat juga diakibatkan oleh sebab-sebab lain di luar kejahatan, sehingga studi spesial viktimologi berkembang dalam bentuk general viktimologi yang mempelajari korban kecelakaan dan bencana pada umumnya. Dengan demikian, mereka yang mengalami penderitaan akibat dari kecelakaan lalu lintas dan akibat bencana masuk dalam lingkup pembahasan general viktimologi. Terminologi viktimologi, terminologi hukum. Dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat, serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum, dan untuk menguatkan pembuktiannya, lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi korban. Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan tidak bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban atau victim terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita yang dikutip oleh G. Widyartana tahun 2009 terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Yang kedua, pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan kepada konsep teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat. Yang ketiga, pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat, atau tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita. Viktimologi dari kata victim atau korban dan logi ilmu pengetahuan, bahasa Latin victim dan logos. Secara sederhana, viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban. Menurut Kamus Cram Dictionary yang dikutip seorang ahli, Abdussalam, bahwa victim adalah orang-orang yang telah mendapat penderitaan fisik atas penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atas tindak pidana. Ruang lingkup viktimologi. Berbicara mengenai korban kejahatan, pada awalnya tentu korban adalah perorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk
kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut. Yang pertama, korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik secara fisik, material, maupun non-material. Yang kedua, korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam. Yang ketiga, korban lingkungan hidup. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan, tumbuhan-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat, serta semua jasad hidup yang tumbuh, berkembang, dan kelestariannya sangat bergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami kegundulan, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan, serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahunnya. Terdapat beberapa kajian ataupun ilmu pengetahuan berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pemidanaannya, korban tindak pidana, pencegahannya, dan sebagainya. Telah dikenal pula istilah viktimologi, kriminologi, penologi, etimologi of crime, dan lain-lain. Kesemuanya itu mempunyai pengertian dan masing-masing cakupan kajiannya serta karakter masing-masing, tetapi saling melengkapi. Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schaeffer, menyatakan bahwa perkembangan perhatian terhadap korban dan atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal sebagai viktimologi. Kemudian berkaitan dengan kriminologi yang telah dikenal luas, terdapat pendapat yang berbeda tentang pandangan viktimologi. Pada viktimologi ada yang berpendapat sebagai cabang ilmu baru merupakan bagian dari kriminologi, dan ada yang berpendapat berdiri sendiri. Sehubungan ini, salah satu ahli berpendapat dengan demikian dapatlah diterima pendapat yang menolak adanya viktimologi yang berdiri sendiri di samping kriminologi. Pada simposium internasional mengenai korban yang diadakan di Yerusalem tahun 1973, antara lain kesimpulan bahwa viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai para korban, dan bahwa kriminologi telah diperkaya dengan satu orientasi viktimologi. Menurut Sutherland, kriminologi olehnya dibagi menjadi cabang ilmu utama, yaitu sosiologi hukum, etimologi kejahatan, dan penologi. Kajian para ahli berkaitan dengan viktimologi telah beberapa kali dilakukan. Hubungan korban dengan kejahatan, pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban tanda kutip murni dari kejahatan, artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya atau senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata hanya sebagai korban.
Mengapa menjadi korban? Kemungkinan penyebabnya kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban, atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain memungkinkan adanya korban yang tidak murni. Di sini, korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah sebagai berikut. A. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi. B. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. C. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban. D. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban. Selanjutnya, hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Berdasarkan derajat kesalahannya, korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu A. Yang sama sekali tidak bermasalah. B. Yang jadi korban karena kelalaiannya. C. Yang lebih bersalah daripada pelaku. D. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah, dalam kurung, dalam hal ini pelaku dibebaskan. Selanjutnya, hubungan korban dengan peradilan pidana. Bagian A, sebagai korban. Bila sebagai korban, hak-haknya tercantum dalam KUH dan perundang-undangan lain. Rincian hak-hak dan mekanisme perlindungan dapat disimak pada uraian bab 4 buku ini. Korban bukan bagian yang terpisahkan dalam proses peradilan pidana. Kenyataannya, perhatian terhadap korban sebelum era reformasi sangat kecil atau minimal. Sesudah reformasi, bermunculan perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan perlindungan korban. Pada saat ini secara formal, hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur. Namun, yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya untuk mewujudkan secara proporsional, profesional, dan akuntabel. Diperlukan keseriusan para pihak korban. 1. Korban. Tidak dapat disangkal bahwa korban mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu, pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri. Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Selain korban, perlu diperbedayakan kepedulian dan kesadaran hukum dari pihak yang keluarga atau ahli warisnya. Mengenai yang dimaksud keluarga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah, dan ketiga, menyamping sebagai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggung jawab saksi dan atau korban sesuai yang diatur dalam pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008. 2. LPSK yang berlaku mutlak diperlukan. 3. Penegak hukum. 4. Masyarakat seperti LSM. Selanjutnya, hubungan korban dengan peradilan pidana. Bagian B, korban sebagai saksi. Korban ada kalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberikan charge, yang merupakan menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Pengertian saksi menurut pasal 1 angkat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan atau dialami sendiri. Adapun sesuai dengan pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. C. Korban sebagai tersangka. Ada kalanya korban juga dapat menjadi tersangka ataupun sebagai korban dan juga sebagai terdakwa. Untuk menjelaskan perihal ini, kiranya dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, korban dan pelaku adalah tunggal. Yang kedua, pelaku berpura-pura sebagai korban. Dalam kasus demikian dapat terjadi pelaku tunggal ataupun penyertaan dan bantuan sesuai dengan pasal 55 atau pasal 56 KUHP, atau pelaku lebih dari satu orang. Nomor 3, pelaku kejahatan karena hasil rekayasa. Bagian A, penegak hukum. B, pihak-pihak tertentu termasuk penguasa dengan laporan atau pengaduan yang tidak benar kepada penegak hukum. Nomor 4, pelaku kejahatan karena salah tangkap dan proses hukum lain sehingga menjadi korban kesewenangan ataupun ketidakprofesional penegak hukum. Hubungan antara kriminologi dan viktimologi. Sebagaimana layaknya pengertian viktimologi adalah ilmu hukum pengetahuan tentang korban. Pengertian tersebut sudah tampak termasuk suatu disiplin ilmu pengetahuan, atau ada yang beranggapan bahwa viktimologi hanya cabang dari kriminologi. Orang yang pertama kali memakai istilah ini adalah orang Israel, Benjamin Mendelssohn. Beliau juga dianggap sebagai founding father viktimologi. Kedudukan viktimologi maka jelas menjadi ilmu yang mandiri, baik dalam arti sempit, luas, ataupun dalam arti yang baru. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah ini digunakan pertama kali oleh antropolog Prancis Topinard, yang istilah sebelumnya antropologi kriminal. Dalam perkembangannya ada kriminologi klasik, positif, dan kritis, yang tentunya berbeda pandangan satu sama lain sesuai paradigmanya. Tujuan dan kedudukannya jelas, mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, tapi terkadang pihak korban tidak dipandang atau tidak diprioritaskan, jadi hanya dipandang sebelah mata. Selain itu, juga cenderung memihak negara atau penguasa. Kesimpulannya, antara viktimologi dan kriminologi layaknya seperti Daud dan Goliat, yang dimana Daud hanya berbadan kecil dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan haknya, sedangkan Goliat yang besar memiliki kekuasaan untuk berkehendak semaunya sesuai penguasa yang berkuasa. Perbandingan antara viktimologi dan kriminologi. Viktimologi merupakan bidang spesialisasi dalam kriminologi. Viktimologi memiliki hal paralel dengan kriminologi. Kriminolog bertanya mengapa orang tertentu melanggar hukum dan orang lainnya tidak. Sementara viktimologi bertanya mengapa beberapa individu, rumah tangga, dan organisasi menjadi korban sedangkan yang lainnya tidak. Kriminolog melihat bahwa kadang-kadang banyak orang melanggar hukum, kadang-kadang mematuhi hukum, hanya sedikit orang yang menjadi penjahat. Viktimolog menyadari bahwa setiap orang dapat kurang beruntung berada di tempat dan waktu yang salah. Tetapi heran mengapa ada orang yang sering menjadi korban. Kriminolog mengkaji bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik memicu tindakan kriminal. Viktimolog mengkaji sifat orang, faktor sosial, dan budaya yang memaksa seseorang untuk mengambil resiko dan membahayakan hidupnya. Kriminolog dan viktimolog memiliki metode mengumpulkan dan menginterpretasi data. Kriminolog mengumpulkan dengan menganalisa informasi tentang individu yang melakukan tindakan ilegal, seperti umur dan latar belakang. Sementara viktimolog melihat statistik tentang umur dan latar belakang sosial orang-orang yang menjadi korban tindakan ilegal. Kriminolog menerapkan temuan mereka untuk membuat strategi pencegahan kejahatan. Viktimolog menggunakan pola dan tren untuk mengembangkan dan menguji taktik mengurangi risiko. Kriminolog dan viktimolog mempelajari bagaimana kerja sistem peradilan pidana. Kriminolog mengawasi bagaimana tersangka, terdakwa, dan terpidana itu diadili. Sementara viktimolog mengkaji cara korban diperlakukan oleh polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Kriminolog menilai perlunya pelaku kejahatan mendapatkan bimbingan, terapi, pendidikan, pelatihan kerja, dan perawatan obat. Sementara viktimolog ingin mendiagnosa masalah emosional yang dirasakan orang setelah disakiti oleh penjahat dan menguji manfaat program yang dirancang untuk membantu pemulihan mereka.
Kriminolog menghitung biaya sosial dan ekonomi dari kegiatan kriminal bagi komunitas atau masyarakat keseluruhan, sementara viktimolog mengukur kerugian dan biaya pribadi yang ditanggung individu akibat tindakan kekerasan, pencurian, atau penipuan. Kriminologi dan viktimologi juga memiliki perbedaan. Kriminologi berusia ratusan tahun, sedangkan viktimologi hanya puluhan tahun. Kriminolog sepakat hanya membahas kegiatan ilegal. Viktimolog belum mencapai konsensus tentang batas bidang ilmu mereka. Namun, mayoritas viktimolog percaya bahwa fokus ilmu ini hanya pada viktimisasi kriminal. Secara etimologis, kriminolog berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminolog diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Sementara, Arif Gosita memberikan penjelasan mengenai arti viktimologi. Dia menyebutkan bahwa viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari viktimisasi criminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin, yaitu victima yang berarti korban, dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi, atau bisa juga ilmu pengetahuan. Adanya hubungan antara kriminolog dan viktimolog sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan karangan Dik M. Arif Mansur, jika ditelah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara mandiri. Manfaat pembelajaran viktimologi. Kajian penting untuk pengembangan yang bersifat teoritis, tetapi urgen dalam praktik. Peradilan pidana. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan, serta perlindungan hukum dan bahkan dalam rangka perwujudan kesejahteraan. Manfaat yang dapat dipetik dari viktimologi yaitu sebagai yang pertama, manfaat praktis. Setiap korban akan memahami hak dan kewajiban dalam rangka mengantisipasi semua ancaman yang akan dihadapinya. Yang kedua, dapat digunakan para korban untuk menuntut hak-haknya atas penderitaan dan kerugian yang dihadapinya sebagai akibat dampak kejahatan, dampak sosial, polusi industri, dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial budaya pemerintah, dan dampak penyalahgunaan usaha kekuasaan. Dapat digunakan oleh penyelenggara sistem mengembalikan hak-hak korban yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan untuk mencegah korban mengalami penderitaan dan kerugian yang semakin berkepanjangan. Yang kedua, manfaat teoritis untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tentang korban. Yang kedua, menambah khazanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan viktimologi. Melalui pengaturan mekanisme perlindungan korban yang tercantum dalam beberapa perundang-undangan, diharapkan para korban memahami hak-haknya dan prosedur pemenuhannya. Demikian pula lagi pemerintah, penegak hukum, LPSK, dan pihak-pihak terkait agar proporsional dan profesional dalam melaksanakan perundang-undangan itu. Upaya yang efektif adalah memaham yang menyeluruh diantara melalui sosialisasi, mengingat regulasi perlindungan korban dan ekstensi LPSK relatif masih baru. Terpenuhnya dan terkesannya perlindungan secara baik, cepat, dan akuntabel banyak dipengaruhi oleh kesiapan, keseriusan, serta keprofesional aparat dan lembaga yang mengembangkan tugas perlindungan. Bagi korban yang berhak mendapat perlindungan,
seringkali belum memahami hak-hak yang tercantum dalam perundang-undangan yang dimaksud. Apabila perlindungan dilakukan secara baik, juga berdampak positif bagi terselenggaranya proses pengadilan pidana. Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu menegaskan bahwa adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses pengadilan dan pidana. Selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena dapat ancaman dari pihak-pihak tertentu. Tentu saja peradilan pidana yang berjalan cepat dan memenuhi proses yang digariskan merupakan dambaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Karena tegak dan kokohnya Indonesia sebagai sistem hukum utamanya ditentukan tercermin dari proses dan putusan pengadilan yang memenuhi etika dan standar yang disepakati bersama oleh bangsa Indonesia. Menyongsong rencana perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tentunya perlu pengaturan yang lengkap dan lebih sempurna lagi, khususnya pengaturan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Sebenarnya idealnya seimbang dengan ketentuan terkait hak korban dan saksi. Substansi KUHP juga harus disesuaikan dinamika dan tuntutan masyarakat serta perkembangan undang-undang yang ada di luar itu. Sejalan dengan rancangan undang-undang KUHP yang baru, kiranya hak perlindungan korban dan saksi perlu untuk diakomodir. Misalnya dalam asas-asasnya, ketentuan umum, jenis-jenis hukum pidana, dan pada substansi lainnya. Demikian juga tentunya dengan perundang-undangan yang akan baru dibentuk, tetap mengakomodir perlindungan saksi dan korban. Bahkan dalam diskusi hukum mencuat ide dan gagasan-gagasan tentang whistleblower dan lain-lain juga diatur dalam perundang-undangan. Sedikitnya yang harus direformasi adalah organisasi atau kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, tidak mengurangi aspek lain. Aspek sumber daya manusia mempunyai peran yang menentukan. Pengalaman menunjukkan ketidakberhasilan penegakan hukum seringkali disebabkan karena ketidakcermatan, kelalaian, bahkan kesengajaan, rekayasa atau perbuatan tercela dan moral buruk dari penegak hukum. Sekiranya rencana perubahan Undang-Undang 13 tahun 2006 direalisasikan, maka harus disambar baik. Revisi dengan prinsip keseimbangan atau balance perlindungan khususnya bagi pelapor dan saksi yang sebenarnya juga menjadi bagian dari pelaku. Sosialisasi whistleblower serta masalah terkait mutlak dilakukan, bahkan diabaikan, yaitu keterkaitannya dengan perundang-undangan lain. Jangan sampai tumpang tindih dan bahkan sulit diaplikasikan. Demikianlah pemaparan materi yang telah kami sampaikan tentang viktimologi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya mewakili kelompok ini mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam setiap penyampaian materi di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.